Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Utami, NIM 120330065, asal kelas RA. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas riset operasional, yaitu tentang metode transportasi dengan 3 metode, yaitu metode NWC, metode Leskos, dan metode FAM. Di sini ada soal yaitu dengan adanya kebutuhan yaitu P1, P2, dan P3, dan gudang 1, gudang 2, dan gudang 3 dengan kapasitasnya sudah seimbang yaitu 280 ya, dengan mencari yaitu metode NWC, less cost, dan metode FAM yaitu biaya totalnya. Baik, yang pertama yaitu metode NWC. Di metode NWC mempunyai peraturan yaitu memilih dari pojok kiri atas. Jadi, yang pertama kita pilih adalah yaitu angka 8. Di sini ada 150 dan 120 dengan peraturan yaitu kita memilih yang terkecil antara kebutuhan dan kapasitas, maka yaitu yang kita pilih adalah 120 dan di sini adalah 0 dan di 150 menjadi 30. Lalu setelah itu dikarenakan 120 sudah terpenuhi di G1 dan P1, maka di 5 dan 6 sudah menjadi 0. Selanjutnya kita bergerak ke bawah yaitu angka 15. Di angka 15 di kebutuhan ada 30 dan kapasitas yaitu 80. Maka yang lebih minimum adalah 30 yaitu kebutuhan, maka di sini sudah 0 dan di 80 dikurang 30 yaitu dapat 50. Karena kebutuhan 150 sudah terpenuhi di P1 dan P2 yaitu 120 dan 30, maka di P3 sudah 0. Dan selanjutnya kita bergerak ke kolom ini. Di kolom tersebut kita lihat di angka 10 adanya kapasitas yaitu 50 dan kebutuhan yaitu 70. Maka yang terkecil adalah 50 dan di 9 di sini sudah 0 dan di 70 menjadi 20. Dan selanjutnya di 9 yaitu kita melihat adanya kapasitas 80 dan kebutuhan adalah 20. Maka yang terkecil adalah 20 dan di 80 menjadi 60. Karena di kebutuhan yaitu 12 sudah tercukupi di G1 dan G3 yaitu 30 dan 50 menjadi kapasitas 80, maka di 12 sudah menjadi 0. Dan tertinggal yaitu di baris G3 dan P3 yaitu 10 dan kebutuhan yaitu 60 dan 60, maka di sini adalah 60. Lalu kita mencari yaitu biaya total. Jadi biaya total sama dengan 120 dikali 8 ditambah dengan 30 dikali 15 ditambah dengan 50 dikali dengan 10 lalu ditambah dengan 9 dikali 20 lalu ditambah dengan 10 dikali 60. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya itu 2690 untuk di metode NWC. Oke, selanjutnya kita beralih ke metode less cost. Di metode less cost kita mempunyai aturan yaitu menghitung biaya dengan selnya yang terkecil terlebih dahulu, dimana di kotak ini sel terkecil yaitu adalah 3 yang terlebih dahulu dengan kebutuhan adalah 150 dan 80. Maka yang terkecil adalah yaitu 3 yaitu 80. Maka di sini 80 dan 150 kurang 80 adalah 70 dan di sini adalah 0. Dan dikarenakan kapasitasnya sudah terpenuhi yaitu di P3, maka 9 dan 10 menjadi 0. Lalu selanjutnya kita lihat sel terkecil setelah 3 adalah 4. Dikarenakan 4 tidak ada, maka sel terkecilnya adalah 5. Di 5 kapasitasnya ada 120 dan kebutuhannya adalah 70. Dan yang terkecil adalah 70, maka di sini adalah 0 dan di 120 menjadi 50. Selanjutnya dikarenakan di sini sudah mencukupi, maka di 10 menjadi 0.
Oke, selanjutnya ada angka 6. Di angka 6 ada kebutuhan 60 dan kapasitasnya 50. Maka yang terkecil adalah 50 dan di kebutuhan menjadi 10 dan di sini menjadi 0. Setelah 6 karena di sini sudah mencukupi yaitu kapasitas 120 yaitu 70 dan 50, maka di 8 menjadi 0. Dan karena angka 8 yang terkecil sudah menjadi 0, maka kita lihat angka selanjutnya yaitu yang terkecil adalah 12. Di 12 ada kebutuhan 10 dan kapasitasnya adalah 80. Maka kita mengambil yang terkecil yaitu adalah 10 dan di sini menjadi 70 dan di sini menjadi habis. Dan di 15 ada kebutuhan 70 dan kapasitasnya 70, maka kita pas mengambil yaitu 70. Dan setelah itu kita bisa menghitung biaya total. Biaya total sama dengan 70 dikali 5 dikali 15 ditambah dengan 80 dikali 3 ditambah dengan 70 dikali 5 ditambah dengan 50 dikali 6 lalu ditambah dengan 10 dikali 12 dan kita bisa mendapatkan hasil yaitu 2060. Oke, baik. Selanjutnya ada metode FAM. Di metode FAM tersebut ada aturan yaitu melihat selisih dari sel terkecil di baris dan kolomnya. Jadi yang pertama kita lihat yaitu sel terkecil dari kolom P1, P2, dan P3, di mana ada kolom 8 dan 3. Maka kita selisihkan 8 kurang 3 ada 5, lalu di sini ada 9 kurang 5 ada 4, lalu di sini ada 10 dikurang 6 yaitu ada 4, dan di kolom ini ada 6 kurang 5 yaitu 1, lalu 12 kurang 10 ada 2, dan di sini ada 9 kurang 3 yaitu 6. Selanjutnya ada peraturan yaitu melihat selisih tersebut yang terbesar. Maka di sini kita bisa mendapatkan yaitu 6. Maka di sini kita melihat operasi yang terlebih dahulu. Maka di kolom P3 ini ada angka 3 yang terkecil dengan kebutuhan 150 dan kapasitas 80. Yang terkecil ada 80, maka di sini mendapatkan 70 dan 80 menjadi 0. Di 9 dan 10 sudah habis yaitu sudah terpenuhi kapasitasnya 80. Selanjutnya kita melakukan iterasinya lagi dengan 8 dikurang 15 maka kita dapatkan 7, dan 10 dikurang 5 dapat 5, lalu ada 12 kurang 6 dapat 6, dan di sini kita bisa mendapatkan 1, lalu ada angka 2, dan juga karena di sini sudah melakukan iterasinya maka sudah habis. Maka selanjutnya angka yang terbesar yaitu ada angka 7. Di angka 7 kita bisa melihat yaitu ada angka 8, 8 dan 15. Dengan yang terkecil ada 8 dan kapasitas kebutuhannya ada 70 dan 120. Maka yang terkecil adalah 70. Maka di sini menjadi 0 dan di 120 menjadi 50. Oke, selanjutnya kita melakukan iterasinya lagi. Dan karena di sini sudah habis, maka jadi 0. Di sini 10 kurang 5 menjadi 5, lalu di sini 6 dikurang 12 menjadi 6, lalu di sini ada 6 dikurang 5 menjadi 1, dan di sini ada 10 kurang 12 menjadi 2, dan di sini habis. Karena di sini angka yang terbesar selanjutnya adalah 6, maka 6 dilakukan iterasi selanjutnya yaitu ada 6 dan 12. Angka terkecilnya adalah 6 dengan kebutuhan yaitu 60 dan kapasitasnya 50, dengan angka terkecil yaitu 50, dan di kebutuhan menjadi 10, kapasitasnya menjadi 0. Oke, selanjutnya dilakukan iterasi kembali. Di sini menjadi 5, di sini habis karena sudah dilakukan iterasi. Di sini menjadi habis dan menjadi habis. Maka di sini adalah ada angka 5, yaitu satu-satunya angka. Yaitu di sini ada 10 dan 5. Maka yang dilakukan iterasi yang pertama yaitu
karena di 70 dan 50 sudah terpenuhi yaitu 120, maka 5 menjadi 0. Maka di 10 ada kebutuhan 70 dan kapasitasnya adalah 80. Maka angka yang terkecil adalah 70. Di sini habis dan 80 menjadi 10. Karena kapasitasnya masih ada yaitu 10 dan dimasukkan ke angka dan juga di kebutuhan juga masih ada 10, maka 12 dimasukkan angka 10. Jadi kita bisa menghitung biaya total sama dengan 70 dikali 8 ditambah dengan 80 dikali 3 ditambah 10 kali 70 lalu ditambah 50 kali 6 dan ditambah dengan 10 kali 12 dan didapatkan hasil 1920. Jadi di ketiga metode tersebut kita bisa mendapatkan hasil dengan biaya minimum yaitu dengan metode FAM yaitu 1920 dan maksimumnya yaitu di metode NWC yaitu 2690. Baik, hanya sekian video dari penjelasan tugas saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.